Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Olsir adalah anggota kelompok tua aliansi, jadi dia secara alami tahu mantra yang kuat. Harus dikatakan bahwa kembali ketika Olsir berada di puncaknya, bahkan Xuan Bao yang terhormat sangat takut padanya dan tidak berani sembarangan menyinggung Olsir. Meskipun Olsir bukan yang paling kuat di kelompok tua aliansi, bahkan anggota yang lebih kuat dari kelompok tidak ingin mendapatkan sisi buruk Olsir. Semua ini secara tidak langsung menjelaskan betapa kuatnya Olsir. Namun, Olsir adalah kunci yang sangat rendah dan tidak banyak orang luar yang mengenalnya. Pada saat ini, jari yang terbentuk di luar planet Tianyun perlahan menekan planet ini. Meskipun terlihat lambat, itu sangat cepat. Tekanan yang menggetarkan surga meraung di langit. Para pembudidaya di planet Tianyun merasakan keagungan yang mengerikan turun ke dunia. Karena ada terlalu banyak energi asal berkumpul sebelum jari, sebuah busur muncul di depan jari, dan menyentuh planet Tianyun terlebih dahulu. Seluruh planet tampak bergetar dan gelombang besar berangkat di atmosfer seolah-olah ada kekuatan kuat yang bergerak di dalamnya. Energi asal ini tiba sebelum jari, bahkan menyebabkan beberapa planet runtuh dan semuanya menjadi bengkok. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia ketika jari mendarat di atmosfer. Suasana segera runtuh dan cahaya 7 warna menyebar di seluruh area. Sebuah celah dibuka dengan paksa oleh jari. Retakan ini masih mengembang, dan itu menyebabkan cuaca tiba-tiba berubah. Melihat dari atas ke langit, seolah-olah jari itu menembus lubang di langit dan perlahan turun. Itu diarahkan ke lembah ribuan kilometer di luar Ghost Eye City. Sebelum jari itu jatuh, tekanan yang tak terbayangkan turun dan bumi berderak. Ekspresi semua pembudidaya yang berpikir mereka telah mencapai sesuatu berubah, dan tidak ada dari mereka yang berani terbang untuk melihat. Ketika tekanan kuat menyebar, pikiran mereka bergetar. Perasaan bahwa langit dan bumi akan dihancurkan muncul dari lubuk hati mereka. Awalnya, hujan menutupi langit di atas Ghost Eye City dan gemuruh bergemuruh tanpa henti. Namun, pada saat ini, ketika jari raksasa itu turun, semua awan didorong menjauh. Itu seperti tirai di pintu yang ditarik terpisah. Bahkan kekuatan langit tampaknya harus memberi jalan bagi titik jari ini. Awan tebal dan gelap tidak menghindar cukup cepat dan tersentuh oleh riak-riak di depan jari. Itu meledak dalam sekejap dan mencerahkan langit dengan sejumlah besar kilat. Baut petir ini bergerak bersama dengan riak-riak ini dan menyebar di langit. Mereka membentuk pemandangan yang sangat cerah dan sangat indah di mata semua orang. Guntur hebat bergema di langit. Saat jari raksasa itu turun, seolah-olah langit akan runtuh. Wang Lin berdiri di dalam lembah dan menatap jari perlahan turun dari langit dengan ekspresi suram. Dia jelas bisa merasakan aura datang dari jari, itu adalah Olsir. Mantra macam apa ini? Wang Lin memegang yang ekstrim di tangannya. Saat itu jatuh ke tangannya, dia merasakan surga menantang manik-manik di dalam jiwa asalnya yang bergetar. Tanpa waktu untuk berpikir tentang perubahan ke surga yang menentang manik, Wang Lin memasukkan yang ekstrim ke dalam tasnya dan kemudian menatap jari raksasa turun dari langit. Jari ini terlalu besar. Itu memancarkan cahaya 7 warna dan menyebabkan langit dan bumi bergetar tanpa akhir. Celah muncul di ruang angkasa saat turun menuju Wang Lin. Tekanan yang tak terbayangkan turun dari langit dan berkumpul di sekitar Wang Lin. The Olsir, Wang Lin mengerutkan kening dengan ekspresi suram. Kemudian tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah benda muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diberikan King Sui padanya, kristal untuk menggunakan panggil hujan. Saat itu, King Sui mengatakan bahwa ada 3 kegunaan Summon the Rain yang tersegel di dalamnya. The Summon the Rain yang dilemparkan oleh King Sui tidak akan biasa. Wang Lin belum menggunakannya sehingga ia bisa menyimpannya sebagai kartu as untuk menjaga dirinya tetap hidup. Namun, ini adalah waktu untuk menggunakannya. Raksasa itu meraba perlahan turun dan menyerbu ke arah Wang Lin. Gemuruh keras bergema, dan tekanan dari keturunannya menyebabkan bumi hancur sekali lagi. Bahkan Ghost Eye City terpengaruh. Sebagian besar temboknya runtuh dan tangisan datang dari kota. Pada saat ini,
Ada sebuah planet yang jauh dari planet Tianyun, tetapi masih dalam pengaruh planet Tianyu. Itu adalah planet budidaya yang disebut Dalou. Hanya ada satu sekte di planet ini, dan sekte ini disebut Dalou Sword Sect. Dalou Sword Sect menduduki sebagian besar planet ini dan menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Itu jauh lebih besar dari sekte nasib surgawi. Ling Tianhou bersedia membayar harga saat memasang Dalou Sword Sect, jadi skalanya sangat besar. Gunung yang dipenuhi energi spiritual ada di mana-mana di Dalou Sword Sect. Ada banyak paviliun dan ada menara monumental di setiap jarak tertentu. Ada total 999 menara, seolah-olah mereka dibentuk untuk membentuk formasi raksasa. Ada sebuah menara di antara mereka yang sangat unik dalam penampilan dan tinggi. Menara ini sangat tinggi, setidaknya 10 kali tinggi menara lainnya. Di bagian atas menara ini duduk pedang Saint Ling Tianhou. Keempat pedang asal melintas ketika mereka membentuk mulut dan berputar di sekelilingnya. Niat pedang yang ganas menyebar dari menara, menyebabkan planet Dalou dipenuhi dengan niat pedang yang mengejutkan. Ling Tianhou tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilasan kedinginan di dalamnya. Ada senyum di wajahnya. Sudah berapa kali guru mengkhianati siswa? Orang tua ini sangat suka menonton momen All-Seer ini. Namun, Wang Lin ini adalah anggota Vermilion Bird Series. Bahkan para tetua aliansi harus merenungkan ketika bertindak melawan anggota Vermilion Bird Series. Lagi pula, tidak ada yang mau memprovokasi mantan penguasa Brilliant Void Star System, For Divine Sect. Lupakan, Wang Lin, jika Anda dapat menahan satu mantra dari dan tidak mati, orang tua ini akan membantu Anda. Ling Tianhou tersenyum. Hal favoritnya adalah menyulitkan All-Seer. Saat jari itu jatuh, bumi ambruk dan runtuh. Pusat keruntuhan adalah lembah tempat Wang Lin berada. Gemuruh-gemuruh bergema dan retakan besar muncul di dalam lembah. Retakan terus memanjang sampai lembah itu terpecah-pecah. Bahkan lebih banyak retakan muncul, dan hanya dalam sekejap, lembah itu runtuh. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan meledak menjadi debu karena tekanan. Akibatnya, lingkungan Wang Lin menjadi reruntuhan yang rata. Debu dari lembah yang runtuh bahkan tidak bisa terbang karena tekanan dari jari yang turun, itu didorong pergi dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Debu ini bergerak seperti ular piton yang sedang ditahan. Pada saat ini, 7 orang terbang keluar dari kota mata hantu, termasuk saudara-saudara Chen. Kejutan memenuhi mata mereka dan pikiran mereka bergetar ketika mereka melihat jari raksasa itu. Cahaya 7 warna yang datang dari jari menyala malam itu. Ketujuh orang itu tidak ragu-ragu dan tiba di 7 lokasi berbeda di Ghost Eye City. Ketika mereka meraung, pilar cahaya melesat keluar dari pusat kota. Ada gemuruh yang keras dan kota itu benar-benar terbang ke langit. Ia terangkat ke udara seperti cakram dan terbang ke selatan. Namun, di bawah tekanan jari raksasa, itu melambat dan sejumlah besar retakan muncul di seluruh kota. Ghost Eye City berjuang untuk melarikan diri. Beberapa monster tua dari Ghost Eye City merasa tertekan untuk terperangkap dalam bencana seperti itu tanpa alasan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Semua orang bisa melihat bahwa jari raksasa itu milik penguasa sejati planet Tianyun yang maha melihat. All-Seer ingin membunuh Wang Lin. Chen bersaudara saling memandang tetapi tidak berbicara. Namun, ada ketakutan di mata mereka. Setelah merenung sedikit, Master Yi Chen mengepalkan giginya dan menyerbu ke arah jari raksasa. Master Yi Chen tidak pergi untuk membantu Wang Lin tetapi untuk menyaksikan pertempuran antara Nirvana Shatterer dan pembudidaya Nirvana Cleanser. Jika dia melewatkan ini karena saat-saat yang sulit, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama, pemuda berjubah hitam. Meskipun dia tampak muda, dia mengeluarkan aura kuno dan maju ke depan. Adapun orang lain, mereka tidak punya nyali. Saat Tuan Yi Chen bergerak maju, dia memandang pemuda dengan warna hitam. Dia terkejut dan berpikir, Tuan Kota Ghost Eye City memiliki nyali. Wang Lin membuka tangannya dan berdiri di tengah lembah. Tubuh Bai Wei, yang terbungkus kristal es, tidak jauh. Meskipun dia sudah mati, tubuhnya tidak rusak sama sekali oleh mantra All-Seer. Kristal pemanggilan hujan melayang di depan Wang Lin dan memancarkan cahaya lembut. Ada juga pusaran uap air yang sepertinya berputar di sekitar kristal.
Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jari yang semakin besar dan lebih dekat sampai dia bisa dengan jelas melihat sidik jari di atasnya. Ketika jari itu jatuh dari langit seolah-olah itu menghancurkan semut, rasa dingin yang mengejutkan muncul di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil hujan!" Saat Wang Lin berkata, "Panggil hujan," sebuah ilusi muncul di belakang Wang Lin. Meskipun tidak mungkin untuk melihat penampilan ilusi ini, mengingat sikapnya yang dingin, tidak sulit untuk mengenalinya sebagai King Sui. Ini adalah hantu King Sui yang tersisa di dalam kristal. Hantu King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Lalu dia menunjuk kristal di depan Wang Lin. Kristal itu bergetar dan berputar dengan cepat sebelum cahaya yang cemerlang melesat ke jari raksasa turun ke Wang Lin. Ketika itu tertutup di jari, kristal itu melepaskan semburan cahaya yang tak terbayangkan. Cahaya ini sangat kuat, dan jika orang fana melihatnya, mata mereka akan bernanah dan mereka akan mati. Bahkan jika seorang kultivator melihatnya, mata mereka akan menyengat. Jika kultivasi mereka kurang, tubuh mereka akan langsung menghilang. Bahkan dengan tubuh dewa kuno Wang Lin, matanya terasa sakit ketika melihat cahaya. Untungnya, itu menghilang dalam sekejap. Namun, Master Yi Chen, yang menonton di kejauhan, tidak seberuntung itu. Dia hanya merasakan sakit di matanya, dan segera terasa seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menembusnya. Ketakutan, dia dengan cepat mengayuh energi asal di dalam tubuhnya dan baru pulih setelah beberapa saat. Adapun Tuan Kota Gosai, pemuda berkulit hitam, tingkat budidayanya lebih rendah dari Tuan Yi Chen, hanya di puncak korporeal yang. Dia mengerang sedih dan cepat mundur dengan mata tertutup. Air mata keluar dari matanya, tetapi dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia menamparkan tasnya memegang dan sejumlah besar botol pil muncul. Dia menelan mereka dan kemudian menutup matanya untuk berkultivasi. Tetapi akalnya masih menyebar untuk mengamati dengan seksama pertempuran ini. Saat kristal bersinar terang, dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, lebih dari 30% hilang. 30% dari kristal yang menghilang membentuk setetes hujan dan jatuh. Begitu jatuh, tetesan hujan terus menyebar. Dalam sekejap, ada hujan yang tak terhitung jumlahnya sebelum Wang Lin. Hantu King Sui melambaikan lengan bajunya dan kemudian hujan yang tak terhitung jumlahnya bersiul sebelum mereka dibebankan pada jari raksasa. Sejumlah besar energi asal berkumpul seperti orang gila dan memasuki setiap tetes hujan. Sebuah ledakan yang menggetarkan langit bergema di seluruh planet Tianyun saat tetesan air hujan yang tak berujung bertabrakan dengan jari turun dari langit. Gemuruh tak berujung bergema di langit. Jari raksasa sebenarnya berhenti sejenak di bawah mantra King Sui. Namun, cahaya 7 warna bersinar terang saat tetesan hujan menghantam jari dan runtuh. Jari itu hanya berhenti sejenak sebelum menekan lebih cepat lagi. Seolah-olah semua yang ada di jalurnya akan dihancurkan tanpa ampun. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh dan jari itu tiba-tiba menyentuh kristal pemanggil hujan. Tepat pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk kristal sambil berteriak, "Panggil hujan." Kristal itu meledak, dan saat itu hancur. Hantu King Sui di belakang Wang Lin melangkah keluar. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan afterimage. Itu memasuki kristal begitu hancur dan berubah menjadi lebih banyak hujan yang berkumpul di jari. Kali ini bukan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan, semuanya turun menjadi satu tetes hujan. Rintik hujan ini merilis cahaya merah dan sedikit jiranah. Itu langsung bertabrakan dengan mantra All Seer. Saat mereka bertabrakan, tetesan hujan merah melepaskan aura yang sengit dan tiba-tiba membentuk pusaran. Pusaran berputar bertabrakan dengan riak 7 warna di luar jari. 7 riak berwarna segera runtuh, tetapi kemudian berubah menjadi 7 naga berwarna berbeda yang melingkari jari dan meraung seperti orang gila. Setelah memecah riak 7 warna, rintik hujan merah langsung menyentuh jari yang dikirim All Seer. Jari raksasa ini tidak berhenti dan turun dari langit ke arah Wang Lin seolah-olah ingin menghancurkan semut. Namun, ada titik merah kecil di tengah jari raksasa itu. Itu pergi lebih dalam dan terus-menerus menghancurkan segala sesuatu di jalannya, kemudian tiba-tiba runtuh dan memicu badai di dalam jari. Saat jari menekan, Wang Lin menjadi suram. Dia merasa seperti langit runtuh, tetapi ada kilatan dingin di matanya.
The All-Seer bahkan tidak meminta saya untuk yang ekstrim. Ada lebih dari ini. Wang Lin menghela nafas, tapi niat bertarungnya tidak berkurang. Matanya berbinar ketika dia menamparkan tasnya dan sebuah potongan seukuran tangan muncul di genggamannya. Fragmen ini diberikan kepada Wang Lin oleh Master Flamespark setelah Wang Lin mencapai prestasi besar untuk All Heaven. Saat jari raksasa turun, embusan angin yang kuat muncul seolah-olah ingin memadamkan kehidupan Wang Lin. Tanah di sekitar Wang Lin runtuh sekali lagi. Daerah di sekelilingnya sudah menyerah, dan sekarang bahkan semakin runtuh. Di bawah gemuruh-gemuruh, tubuh Wang Lin tenggelam ke tanah. Matanya pantang menyerah saat ia meraung dan tangan kanannya membentuk segel. Fragmen alam surgawi terbang ke udara dan tumbuh sampai tiba-tiba menjadi benua. Sekilas, benua ini seakan memanjang selamanya. Itu seperti perisai tebal yang memisahkan Wang Lin dari jari raksasa. Jari itu langsung menekan fragmen alam surgawi. Suara gemuruh menyebar di planet Tianyun, memicu gelombang kejut di bumi. Tampaknya naga bumi bergerak di bawah tanah. Sejumlah besar retakan muncul di fragmen alam surgawi. Namun, fragmen alam surgawi tidak runtuh. Jari itu terangkat, dan tepat saat hendak menekan lagi, kekuatan di dalam kristal pemanggilan hujan tiba-tiba meledak. Helaian cahaya ditembakkan, dan itu sangat mengejutkan. Jari raksasa itu tertusuk oleh lampu merah. Itu penuh dengan lubang, menyebabkan energi asal yang luas di dalamnya menghilang dengan cepat. Saat jari itu naik, jumlah lampu merah meningkat. Jari raksasa itu bergetar dan sepertinya akan runtuh. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin memasuki fragmen alam surgawi dan muncul di atasnya. Matanya sangat dingin ketika tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan tinju. Wang Lin telah menunggu dan bersiap untuk waktu yang lama untuk pukulan ini. Energi asal di dalam tubuhnya menyatu dengan kekuatan Dewa Kuno ketika dia mengayunkan tinjunya. Saat pukulan itu terbang keluar, seolah-olah dunia telah berubah warna. Dari jauh, tinju Wang Lin terlalu berbeda dari jari raksasa. Namun, pukulan ini menciptakan badai yang berubah menjadi naga yang marah yang mengeluarkan raungan dan menyerang pada jari yang roboh. Saat ini, kepalan tangan kanan Wang Lin dan bertabrakan dengan jari itu. Ada ledakan keras, dan tubuh Wang Lin terlempar ke belakang dan dia mundur beberapa langkah pada fragmen alam surgawi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia meninggalkan jejak kaki, dan ada suara-suara muncul dari tubuhnya. Melihat kembali ke jari raksasa itu, bahkan lebih banyak lagi lampu merah melesat sampai tertutupi oleh mereka. Pukulan Wang Lin telah menyebabkan ujungnya runtuh, dan jari mulai tahap terakhir runtuh. Setelah beberapa langkah, Wang Lin tanpa ampun menendang dengan kaki kanannya dan dibebankan pada jari. Wang Lin melemparkan 4 pukulan berturut-turut. Kekuatan Dewa Kuno melesat keluar dari tubuhnya dan mendarat di jari. Setelah beberapa saat, jari itu benar-benar hancur dengan ledakan dan tersebar menjadi untaian energi asal. Itu menendang banyak debu dan menciptakan badai pasir saat tersebar. Dalam Heavenly Fate Sect, di atas puncak dengan cincin 7 warna, mata All-Seer mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergumam, "Aku tidak berharap anak ini memiliki harta seperti itu." Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Embusan angin muncul dan kemudian ditutupi oleh cahaya 7 warna. Itu langsung berubah menjadi naga angin 7 warna yang mengeluarkan raungan dan menyerbu ke langit. Naga angin 7 warna ini memiliki panjang 1000 kaki, dan saat bergerak, ia memicu badai besar. Itu menendang banyak debu saat bergerak, dan bahkan awan-awan membuat jalan untuk itu. Itu terlalu cepat, dan hampir dalam sekejap, itu mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram saat dia menatap naga 7 warna. Naga ini dibentuk murni oleh angin dan terlalu cepat. Itu juga memancarkan aura yang kuat, seolah-olah siap untuk melahap. Naga ini bukan hanya naga, itu berisi roh naga nyata. Mata Wang Lin menjadi dingin. All-Seer, apa yang dia pikirkan? Apakah dia benar-benar membuat kesalahan dalam ramalannya tentang yang ekstrim? Wang Lin menghela nafas. Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tetapi All-Seer adalah satu-satunya yang tidak bisa dia pahami. Itu sama ratusan tahun yang lalu, dan ratusan tahun kemudian itu masih sama. Sementara itu sepertinya adalah pengurangnya sendiri. Itu semua adalah bagian dari rencana All-Seer.
Pada saat ini, Wang Lin muram dan menjadi lebih lelah dengan All-Seer. All-Seer, jika saya tidak mengambil yang ekstrim, akan ada bayangan di hati Dao saya. Namun, sekarang aku mengambil yang ekstrim, rasanya seperti aku jatuh ke dalam rencana All-Seer. Ini adalah skema 2 lapis, dan aku akan jatuh ke dalamnya apakah aku menerimanya atau tidak. Apa sebenarnya tujuan All-Seer? Apakah hanya untuk membuat celah di hati Dao saya untuk menempatkan bayangan di hati Dao saya bahwa dia tidak pernah salah? Saya khawatir Bai Wei berpikir bahwa idenya yang tiba-tiba akan membuat All-Seer melakukan kesalahan. Dia tidak berpikir bahwa guru telah meramalkan gagasannya yang tiba-tiba ini. Tidak masalah jika yang ekstrim ini ada di tanganku atau dikembalikan ke All-Seer, sebuah cacat akan muncul di hati Daoku. Bayangannya yang tidak pernah salah akan muncul di hati Dao saya tidak peduli apa yang saya lakukan. Bagaimana saya bisa mematahkan jebakan ini? Saat Wang Lin menatap naga angin yang mendekat dengan cepat, ratusan ide terbang di benaknya. Jika aku membuang yang ekstrim ini, itu tidak masalah. Bahkan jika saya tidak masuk ke dalam perangkap ini, saya masih akan berjalan ke dalamnya, itu tidak akan mengubah apapun. Membuangnya hanya membodohi diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengembalikannya ke All-Seer. Jika saya melakukannya, itu berarti saya kehilangan konfrontasi ini, saya benar-benar gagal. Jika aku akan mengembalikannya padanya, lalu mengapa menerimanya? Namun, jika aku tidak menerimanya, aku masih akan jatuh ke dalam perangkap All-Seer. Sepertinya semuanya sudah diatur untuk menjebakku di jalan buntu ini. The All-Seer harus memiliki alasan yang lebih dalam untuk semua ini. Mungkin itu hanya langkah pertama rencananya bagi saya. Sama seperti hari yang ekstrim untuk Bai Wei, ini hanya primer. Aku tidak tahu apa tujuan All-Seer, tetapi jika aku ingin menolak, aku harus membuatnya salah menghitung sekali. Hanya sekali, dan sebuah pembukaan akan muncul di All-Seer yang sempurna. Hanya dengan begitu saya dapat memecahkan jebakan ini dan menemukan cara untuk hidup. Wang Lin menatap langit ketika naga angin bergegas ke arahnya. Deru naga memasuki telinganya. Hancurkan jebakan. Untuk membuat All-Seer benar-benar menghitung dengan salah sekali. Wang Lin merasa seolah-olah kepalanya akan meledak ketika berbagai pikiran melintas di kepalanya. Deru naga angin semakin dekat. Pada saat ini, cahaya 7 warna menyelimuti langit dan naga angin turun untuk melahap Wang Lin. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Jika naga angin itu mantra murni, dia tidak akan bisa menolaknya. Tetapi itu mengandung semangat naga. Wang Lin tidak pernah bisa melupakan bagaimana mahkota telah menangkap naga sejati berjubah emas di kehampaan. Tangan kanannya diletakkan di atas tasnya dan Wang Lin hendak mengambil mahkota. Namun, pada saat ini, tawa datang dari jauh dan lautan api muncul di kejauhan. Kilin merah-merah muncul di dalam nyala api. Kilin ini sangat galak dan matanya bersinar. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua kurus. Itu pedang Sein Ling Tianhou. Keempat pedang asal mengitari Ling Tianhou. Energi pedang ganas yang mereka lepaskan bisa menembus langit. Tatapan sengit Kilin menyapu dan bahkan tidak melihat Wang Lin. Dia menatap naga angin yang tertutupi oleh cahaya 7 warna. Jika bukan karena Ling Tianhou, itu pasti sudah diisi dan bertarung dengan naga angin. Ling Tianhou melompat dari Kilin dan tersenyum ke langit. All-Seer, kebetulan sekali. Aku kebetulan lewat, tapi kupikir aku tidak melihatmu menghukum muridmu lagi. Dia membiarkan Kilin pergi, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang memicu lautan api sebelum menyerbu naga angin. Naga angin dan Kilin tiba-tiba terjerat dalam perkelahian. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Mata Wang Lin menyala saat mundur beberapa langkah, dan dia menggenggam tangannya di Ling Tianhou. Salam, pedang suci Sein. Ling Tianhou memandang Wang Lin dengan penuh arti. Kekaguman memenuhi matanya dan dia berkata, kultivasi Anda harus sangat bagus untuk dapat memblokir jari All-Seer yang dapat mengubah nasib surgawi. Naga angin 7 warna dan Kilin saling bertarung, menyebabkan keributan tak berujung yang bergema di seluruh dunia. Naga angin 7 warna mengeluarkan semburan auman. Kilin bahkan lebih ganas karena dikelilingi oleh lautan api. Api ini menyebar, dan tidak hanya angin tidak memadamkan api, itu membuat mereka lebih kuat. Namun, naga angin 7 warna terbuat dari angin, jadi itu bukan jasmani.
Bahkan jika tubuhnya runtuh, itu akan segera berubah. Itu memiliki tubuh naga yang tidak bisa dihancurkan. Akibatnya, kedua binatang itu sangat sama. Dampak kuat yang mereka ciptakan tidak lebih lemah dari dampak dari dua pembudidaya kuat yang bertarung. Wang Lin berdiri di fragmen surgawi. Dengan ujung kakinya menyusut dan mulai berputar di sekelilingnya sebagai perlindungan. Menanggapi kata-kata Ling Tianhou, Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, senior, atas pujian Anda. Saya bingung tentang masalah hari ini juga. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan untuk menyinggung guru dan membuatnya membuat mantra untuk membunuh saya di sini." Ling Tianhou tertawa dan berkata, "Orang tua ini telah melihat hal seperti itu terjadi berkali-kali." Tanpa menunggu Ling Tianhou selesai berbicara, sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. "Ling Tianhou, kamu terlalu banyak bicara. Aku bisa menahan apapun yang kamu lakukan, tetapi kamu tidak bisa mengganggu masalah sekte nasib surgawi saya tanpa alasan. Jika Anda tidak pergi dalam 3 napas waktu, jangan salahkan pria tua ini karena secara pribadi memaksa Anda untuk pergi." Ling Tianhou memutar matanya, mendengus dingin, dan berteriak, "Oh, Sir, apakah menurutmu aku, Sein Pedang, takut padamu? Jika Anda ingin bertarung, mari bertarung, saya ingin melihat seberapa kuat diri Anda." Wang Lin dengan hati-hati mendengarkan pertobatan mereka. Meskipun tidak ada jejak Olsir, dengan kemampuannya, hanya perlu beberapa saat baginya untuk tiba. Wang Lin selalu bingung tentang suatu hal. Saat itu, ia terlalu lemah untuk memikirkannya terlalu banyak, tetapi bagaimana ia juga dianggap sebagai kultivator yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat perbedaan antara Ling Tianhou dan Olsir? Ling Tianhou jauh lebih kuat dari leluhur darah, tetapi dibandingkan dengan Tuan Flamespak, King Sui, dan yang lainnya, dia jauh lebih lemah. Tidaklah pantas untuk mengatakan bahwa perbedaan antara dia dan sang pelihat adalah seperti surga dan bumi. Namun, Ling Tianhou telah berani menentang Olsir selama puluhan ribu tahun. Wang Lin sangat bingung tentang masalah ini. Mendengarkan nada Olsir, sepertinya dia telah menahan Ling Tianhou berulang kali. Apa jenis rahasia yang ada di antara mereka berdua? Wang Lin tetap diam dan mengamati dengan cermat. "Kamu tidak mematuhi perjanjian." Suara Olsir perlahan muncul. Meskipun tidak ada tanda-tanda sukacita atau kemarahan, saat suara itu muncul, langit yang cerah tiba-tiba redup. Matahari yang berangsur-angsur naik dari timur tampaknya sepenuhnya ditutupi oleh mantra yang kuat. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Ekspresi Ling Tianhou menjadi serius saat dia melambaikan lengan bajunya dan pedang asal di belakangnya menusuk ke dalam kekosongan, melepaskan energi pedang yang mengerikan. "Jadi bagaimana jika aku tidak mematuhi perjanjian? Olsir, bahkan jika kamu melepaskan jubah abu-abu, apakah kamu pikir aku akan takut padamu?" Ling Tianhou mendengus dingin, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk pada energi pedang. Energi pedang ini tiba-tiba runtuh dan menyebar ke seluruh dunia. Di bawah sinar energi pedang ini, dunia bersinar sekali lagi. Ini menyebabkan area sebelum Wang Lin terlihat seperti senja. Jubah abu-abu muncul di cakrawala. Bayangan ini memunculkan rasa kesepian tetapi juga jejak kesombongan. Dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju Ling Tianhou. Ketika Wang Lin melihat bayangan abu-abu ini, pikirannya bergetar. Dia menyadari bahwa jubah abu-abu ini bukan orang lain selain Olsir berjubah abu-abu yang mengajarinya seni pembantaian surgawi. Mata Olsir berjubah abu-abu itu dingin dan ada perasaan sombong kesepian di dalamnya. Sebelum dia tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Kegelapan yang tak berujung tampaknya bergerak dan berkumpul ke tangannya. Adegan ini sangat aneh. Kegelapan bukan seperti kabut yang bisa bergerak, itu hanya keberadaan alami karena kurangnya cahaya. Bagaimana kegelapan ini bisa berkumpul? Namun, sekarang Wang Lin jelas melihat kegelapan ini bergerak dan berkumpul. Kemampuan untuk menyerap cahaya, sok mengisi mata Wang Lin. Kegelapan yang tak berujung berkumpul di tangan Olsir berjubah abu-abu dan berubah menjadi pedang hitam yang hanya selebar 1 jari. Olsir berjubah abu-abu tidak membuang waktu berbicara dengan Ting Tianhou dan langsung melambaikan pedang. Pada saat ini, energi pembantaian mengerikan berkumpul di dunia. Itu bukan 1 untai energi pembantaian, tapi 10 untai. 10 untai energi pembantaian surgawi nyata.
Itu bukan energi pembantaian tidak lengkap yang sama yang dibentuk Wang Lin dengan berlatih seni pembantaian surgawi. Ini adalah untaian sejati dari energi pembantaian yang terbentuk ketika daging dan jiwa asal seorang pembudidaya yang membudidayakan lebih dari 1 juta helai energi pembantaian disempurnakan. Ini adalah untaian nyata dari energi pembantaian. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia menatap Olsir berjubah abu-abu dan 10 untai energi pembantaian. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia menyadarinya lebih awal, dia akan menjadi untaian energi pembantaian untuk Olsir berjubah abu-abu. Tepat saat dia memikirkan ini, tubuh Wang Lin bergetar seolah-olah sinar petir melintas di benaknya. Matanya bersinar terang seolah dia menyadari sesuatu. Tunggu. Bukannya Olsir tidak pernah salah sebelumnya. Ada makna mendalam di balik ketika dia mengajari saya seni pembantaian surgawi. Itu adalah tanda pertama dia melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dia lakukan pada Bai Wei padaku. Olsir di masa lalu adalah eksistensi sempurna yang tidak pernah salah. Namun, di tanah roh iblis, karena bantuan iblis kuno, saya dapat menemukan cacat seni pembantaian surgawi. Dengan bantuan iblis kuno, itu menyebabkan sedikit penyimpangan pada rencana Olsir. Kemudian iblis yang berserakan muncul dan sekali lagi mengganggu rencananya. Pada akhirnya, saya bisa melihat melalui karma seni pembantaian surgawi dan dengan tegas melepaskan energi pembantaian yang kuat. Itu adalah pertama kalinya Olsir salah ketika merencanakan untuk melawanku. Mata Wang Lin menyala dan dia merasa tercerahkan saat dia menatap Olsir yang berjubah abu-abu. Meskipun ini terdengar lambat, semuanya mengalir dalam benaknya dalam sekejap. Olsir sudah salah sekali ketika merencanakan melawan saya. Itulah sebabnya meskipun dia meramalkan tanggal saya kembali, dia tidak bisa menghitung tingkat kultivasi saya yang sebenarnya. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kejernihan memenuhi matanya. Meskipun kesalahan itu tidak besar, itu bisa dianggap kesalahan untuk Olsir. Olsir saat ini bukan lagi orang yang sempurna yang tidak mungkin salah. Kebuntuan ini bukan tidak mungkin untuk dipecahkan. Karena dia salah sekali, dia bisa salah untuk kedua kalinya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ekspresi Olsir berjubah abu-abu ini masih tenang, hampir tidak peduli. Ada 10 untai energi pembantaian bergerak dengan kecepatan ekstrim ke arah Ling Tianhou. Ling Tianhou mendengus dingin, mengangkat tangannya dan berteriak, pengorbanan, lubang, break. Hancurkan gaya kedua, bila di punggung bocah itu. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke langit. Kemudian 4 pedang asal di belakang tubuhnya dengan cepat diputar dan menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, keempat pedang asal menyatu menjadi satu dan memancarkan cahaya yang keras. Seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun tiba-tiba keluar dari energi pedang ini dengan pedang besar berwarna ungu di punggungnya. Bentuk pedang itu sangat aneh, itu melengkung seperti ular. Energi spiritual celestial yang kuat dipancarkan oleh pedang ini dan samar-samar membentuk bentuk naga. Saat Wang Lin melihat pedang melengkung ini, matanya menyala. Rain Celestial Sword. Wang Lin menatap pedang ular dan segera mengenalinya sebagai pedang surgawi hujan. The Rain Celestial Sword dibagi menjadi 4 pedang, dan 2 diantaranya dicuri. Pedang surgawi hujan serpentine ini adalah yang diambil Ling Tianhou. Bocah itu melangkah keluar dan menemui Olsir berjubah abu-abu. Ling Tianhou membentuk segel dan menunjuk. Bocah itu tiba-tiba membuka matanya dan tatapan menindas terungkap. Ketika tubuh bocah itu bergerak, Serpentine Rain Celestial Sword terbang keluar pada 10 untai energi pembantai yang dikirim oleh Olsir. Dalam sekejap, Serpentine Rain Celestial Sword bersinar cerah dan seekor piton raksasa muncul. Itu mengeluarkan raungan sambil melepaskan napas amisnya, dan angin kencang menyapu ke depan. Ekspresi Olsir berjubah abu-abu masih acuh tak acuh sementara 10 untai energi pembantai bertabrakan dengan badai yang dilemparkan ular piton. Saat mereka bertabrakan, 10 untai energi pembantaian mengalami perubahan tak terduga yang membuat ekspresi Wang Lin berubah. Ada kilatan cahaya hitam dan 10 untai energi pembantaian berubah menjadi 10 angka. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka masing-masing memiliki tatapan ganas. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh monster dan mata mereka memerah saat mereka menyerang badai.
Selain itu, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Masing-masing dari 10 angka melepaskan setidaknya 1 juta untai energi pembantaian. Akibatnya, jumlah energi pemotongan di udara telah mencapai jumlah yang mengejutkan. Dari kejauhan, seolah-olah langit tertutup sepenuhnya. Tidak peduli di mana orang melihat, ada energi pembantaian. Helai energi pembantaian bersiul. Pada saat ini, semua aura dan suara diusir secara paksa. Satu-satunya hal yang tersisa adalah suara siulan dari energi pembantaian dan kejutan yang mereka keluarkan. Wajah Wang Lin berubah sedikit pucat. Matanya menyala dan kaki kanannya mundur selangkah. Dia memahami energi pembantaian dengan sangat baik. Kekuatan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya ini sangat mengejutkan.